Tadi kesini lagi habis pelajaran apa? Pagi-pagi datangnya berapa? 7. Dari mana? Oh, deket ya, Masya Allah. Kemarin kan kita udah ngobrol sedikit-sedikit ya. Arti juga udah beberapa cerita sedikit. Ya mungkin sekarang kita bisa ngobrol panjang lebarnya ya, karena ketemu langsung ya. Ya pertama sebelum kita ngobrol, Bu boleh tahu Arti anak berapa? Anak bungsu. Masya Allah, berapa bersaudara? 2. Oh iya. Kakak itu perempuan atau laki-laki? Perempuan di sini juga. Udah kuliah di mana? Masya Allah, prodi apa? Oh, ekonomi. Masuk tahun berapa? Oh, nggak tahu. Ya, ibu juga sama. Oh, 2 tahun yang lalu. Oh, berarti mungkin sama ya, sama ibu. Di kelas 9 ya. Sekarang kan berapa? 8 gitu ya. Bentar lagi kelas 9, bentar lagi SMA ya, Masya Allah. Nah, kemarin ibu udah dengar sedikit masalah yang nanti ceritain. Mungkin sekarang nanti bisa ceritain gimana masalahnya. Tenang aja, insya Allah ini di sini nggak ada banyak sepi, nggak ada cuma ada
lam yaqtulu wa kana min dalika Sekarang giliran ibu yang baca, nanti boleh menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lilmuttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Alhamdulillah. Tahu nggak kenapa ibu ketika mendengar permasalahan hati, ibu itu connect dengan ayat ini? Udah tahu artinya belum? Kita belajar tafsir sedikit ya. Insya Allah apa yang Allah perintahkan di ayat ini itu akan membuat ibu pernah merasakan di posisi Yanti, ibu merasa tenang dengan ini. Terutama ayat pertama yang ini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di sini Allah itu menyebutkan bahwa ibadur rahman, maksudnya ibad itu hamba. Ibad itu dalam bahasa Arab jamak, jadi artinya hamba-hamba ya. Dan hamba-hamba Allah yang beriman ya, ibadur rahman. Rahman itu kalimat artinya Allah, nama Allah ya, termasuk nama Allah. Hamba Allah yang beriman, yang berjalan. Hamba ini di sini itu karakteristik ibadur rahman. Ibu yakin siapa ini? Azifah ini insya Allah anak yang soleha, dan mudah-mudahan Azifah ini termasuk ibadur rahman. Nah, gimana sikap ibadur rahman ketika yamshuna fil ardi? Maksudnya bukan berjalan aja, tapi menjalani kehidupan fil ardi ya. Alal ardi haunan. Jadi sifat di sini akan menyebutkan karakteristik hamba yang beriman. Yang pertama, lihat ya, ini kebetulan sengaja ibu bawa Quran tafsir per kata. Hamba-hamba yang maha pemurah dan orang-orang yang berjalan di atas bumi haunan. Nah, hamba-hamba Allah yang soleh itu berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan itu udah Sifah lakukan ya. Siapa? Azifah. Berazifah lakukan dari cerita Azifah tadi ya, Masya Allah. Wa idza khatabahumul jahilun. Khotabahum itu maksudnya di sini artinya menyapa mereka, tapi bukan arti menyapa saja, tapi bisa bermuamalah seperti yang tadi teman Azifah lakukan ya. Bukan berarti teman Azifah itu jahilun, bukan menjahilun itu orang bodoh, bukan maksud kejahilun orang bodoh, tapi kenapa kita katakan itu karena mereka tidak tahu kondisi Azifah ya. Ya, bukan berarti Azifah, kita tidak boleh sombong kalau kita lebih baik dari mereka, kita enggak. Tapi ini untuk peranan kita. Nah, kalau ada yang menyakiti kita, khotobahumul jahilun, menyakiti kita misalnya, apa kata Allah teh? Qalu salama, mereka mengucapkan keselamatan. Jadi kita tidak membalas dengan yang lebih sama semisalnya. Nah, itu udah Azifah lakuin ya, Masya Allah. Qalu salama, jadi bisa dibilang cuek aja ya, nggak usah latu balik. Nggak latu balik itu jangan dipedulikan. Jadi ketika ada yang mungkin menyakiti kita atau mereka itu tidak paham dengan kondisi kita, tidak semua orang itu malaikat kan, pasti ada mereka juga yang waktu itu mungkin mereka bikin kesalahan. Pertama ini, jadi dari ayat ini kita pahami bahwa ingat nggak ada kalimat bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Bukan berarti kita harus lemah, kita mengalah bukan berarti kalah kan. Nah, tapi kita itu ketika mengalah itu kita bukan berarti kalah. Allah sudah mengganti kita dengan pahala, betul nggak? Kalau ada orang yang berbuat jahat ke kita, pilihan kita dua. Kita membalas dengan kejahatan, berarti kita sama-sama mendapat dosa. Atau kita harus mau bersabar, bukan berarti kita kalah. Ada Allah yang membela kita. Ya. Nah, qalu salama itu bisa diartikan kita itu membalas dengan kebaikan, atau kita udah cuekin aja. Kalau seseorang bukan nakal siap ya, jahil ke kita, terus kitanya baper, mereka senang. Tapi kalau kita cuek, lama-lama juga capek sendiri, ya nggak sih? Ya. Terus ini ayat selanjutnya ini menceritakan bahwa kita harus mengingat selalu akhirat ya. Dirobihim sujadan. Kita langsung saja ke ayat yang selanjutnya ya. Ini intinya semuanya tentang kita harus mengingatkan akan akhirat, karena kalau kita muluk-muluk ngurusin
sesuatu di dunia yang mungkin itu mengganggu ibadah kita, mengganggu thalabul ilmi kita. Apa sih manfaatnya buat kita? Bener nggak? Kak Azifah pilih mana? Pilih di sini tuh banyak yang harus dilalui ya. Ada yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Mungkin misalnya dalam sebuah jalan ada makanan yang sehat, ada makanan yang beracun. Biar kita bisa sampai dengan selamat, kita harusnya gimana? Tetap berjalan dan ngambil yang sehat-sehat saja ya. Nah, begitu pula seperti itu. Karena bisa jadi mungkin yang lalu itu akan berlalu dengan sendirinya. Tapi kalau kita terus terlarut dalam hal itu ya, malah bisa-bisa mandorotnya kita. Betul nggak sih? Setuju? Nah, di sini ada satu lagi, mana ya tadi ya? Mana ya tadi ya? Walladzina la yashhaduna zur, tidak berkata yang zur itu bohong gitu ya, tidak memberikan kesaksian bohong. Wa idza marru, lihat nih. Dan apabila mereka melalui billagwi, perkara yang sia-sia. Menurut Azifah, kalau kita ya kayak tadi teman Azifah yang mungkin ke Azifah itu hanya mengajak pasea dan hanya kira-kira itu perkara yang sia-sia bukan? Teman Zifah ada nggak yang ke Zifah itu ngajak, ayo kita bermain, ayo kita belajar, yang membuat hati Zifah senang, ada nggak? Coba menurut Zifah, mending Zifah meladeni atau maksudnya bukan berarti kita meninggalkan teman yang mungkin dia buruk itu sekarang. Mungkin suatu saat nanti dia akan berubah dengan sendirinya, kita nggak tahu. Kita bisa mendoakan kan, betul? Ketika ada kemungkaran kita bisa berdoakan, betul? Nah, teman yang mungkin ke Zifah ngasih semangat, ngasih motivasi. Nah, Zifah coba fokus ke teman yang itu aja, bukannya itu lebih bermanfaat? Jadi mana yang Zifah pilih? Mau muluk-muluk ngurusin kesedihan Zifah dengan teman yang mungkin tidak respect ke Zifah, atau mau bersama teman Zifah yang memberi motivasi, yang mau berteman? Menurut Zifah mana? Ya, betul. Jadi mungkin itu yang lebih bermanfaat ya. Terus lihat, wa idza marru billagwi marru kiraman, ya. Mereka lalui dengan kehormatan. Maksudnya ketika ada sesuatu yang sia-sia, gimana cara kita tidak terlanjut itu dengan kehormatan? Maksudnya kita tidak ikut terjun ke dalam sesuatu sia-sia. Misalnya ada orang, misalnya dia itu lagi nonton misalnya sesuatu yang gak bermanfaat dengan orang yang sedang membaca Quran. Menurut Zifah, mana yang pantas Zifah ikut dudukin, ikut gabung gitu? Ketika kita menemui ini kelompok sedang ngobrol atau sedang menggibah atau sedang ngomongin orang lain dengan orang yang dia sedang belajar, sedang membaca Quran, Zifah mau duduk di sebelah yang mana? Nah, gitu ya. Jadi mulai sekarang Zifah itu orang baik ya. Terima kasih juga Zifah sudah mau terbuka atas permasalahan Zifah. Nah, jadi sekarang menurut Zifah ketemu nggak solusi yang harus Zifah lakuin? Ketemu, bagus ya. Sebentar ada juga ya. Nah, mungkin di dunia kita mendapati beberapa ya yang Zifah temui, mungkin kejelekan atau sebagainya. Karena apa? Karena cuma di surga yang semuanya tahiyatan wa salama. Lihat di sini ya. Kalau kita di dunia sudah bersabar, nanti di surga ulaika yujzauna, diberi balasan ghurfah bima sabaru, yang telah kita sabarkan, wa yulquna fiha tahiyatan wa salama. Kehidupan tenang, kehidupan damai itu cuma ada di surga. Dunia itu memang tempatnya kita diberi ujian. Nah, kita mau pilih mana? Kita mau lulus dengan ujian itu atau kita mau terhanyut dengan ujian itu? Itu kan? Ya. Nah, ini sisanya mah tentang surga ya. Nah, biar untuk mempersingkat, ya kan tadi Zifah katanya mau curhat yang satu lagi. Ya, mau curhat apa? Zifah sayang ya sama dia ya.
Ya, itu kalau yang suara saya. Masih dengan hadis Rasul, Zifah ingat nggak? Ketika kita menemukan sebuah yang artinya ketika kita menemukan sebuah kemungkaran, apa yang harus kita lakukan? Ada tiga ya. Kita bisa dengan tangan kita, maksudnya dengan langsung dibilangin kita langsung atau kalau tidak kita bisa dengan ucapan biadihi, maksudnya dengan ayo ke musola, atau dengan lisan coba sholat dulu atau gimana. Atau kalau kita sudah tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, jangan lupa doa itu adalah kekuatan muslim yang paling besar ya. Sampai doa itu bisa pokoknya mah ya, Ziva jangan lupa untuk mendoakan dia, dan itu menjadi masya Allah doa yang mustajab ya. Kita nggak tahu kapan Allah akan memberikan hidayah kepadanya, tapi tugas kita itu hanya meminta, dan jangan pernah minta Allah aku udah berdoa kok kenapa nggak berubah teman aku, jangan gitu. Kita harus bersabar, mungkin Allah tahu yang terbaik ya. Tapi kalau ketika kita sudah mendoakan dia, nah itu kita adalah teman dia yang tidak ada di sisinya. Mungkin bisa jadi kita jadi teman dia. Nah, sampai teman itu bisa menolong temannya loh. Dikisahkan ada seorang misal ya, kalaulah ada dua orang sahabat yang dulunya itu di dunia membaca Quran bersama, sholat tahajud bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ketika sudah di akhirat, temannya ada di surga, dan dia akan mencari sahabatnya. Di mana sahabat aku? Kok nggak ada ya? Dia bertanya ke Allah, ya Allah, aku punya sahabat ini, di mana dia? Kenapa aku nggak menemukan? Kata Allah, coba lihat di neraka. Ternyata sahabatnya di neraka. Ya Allah, dia sahabatku. Dia dulu pernah mengingatkan aku untuk ini itu. Dia duduk bersama aku untuk membaca Quran dan sebagainya. Nah, Allah menyelamatkan sahabatnya karena sahabatnya punya sahabat yang sudah disini. Itu masya Allah banget. Dan ibu salut pisan sama Azifah. Udah berusaha bersabar, udah berbuat baik, bahkan sama teman yang mungkin ke Azifahnya nggak respect juga, Zifah pingin kebaikan untuk dia. Jangan lupa berdoa dulu ya. Sementara kita dengan berdoa, kalau dia bisa mendengar nasihat kita mulai dengan nasihat sedikit demi sedikit. Tapi berdoa itu jangan pernah lupa ya. Mulai kapan itu teman Azifah suka menjauh dari Zifah atau permusuhan itu bermulai gitu? Oh, berarti dulu mah deket. Kalau ada pemikiran kayak gitu, kalau ada kejadian kayak gitu lagi, sekarang kan setelah ibu jelaskan dari sedikit ya teman, dan nanti juga bisa mengambil kesimpulan, nanti tahu apa yang nanti akan lakukan. Coba kalau ada gitu lagi, berarti kita harus bersikap gimana? Coba sebutkan 3 poin. Terus kita harus mendoakan. Kita harus yakin sama Allah. Senang gak? Kalau ada yang pengen diceritain lagi, boleh datang ke sini aja ya. Ibu ada, kalau boleh di-chat dulu juga di-chat dulu. Ya sih. Banyak, boleh diceritain sekarang juga sambil nunggu jam pulang. Ibu tahu kok masa remaja itu, ibu juga ngerti kok. Ya. Menurut Anti
itu pacaran, siapa yang ngajakin pacarannya, laki-lakinya atau memang laki-lakinya? Gimana ngajaknya emang? Maksudnya teh bawa anti ke kebaikan atau hanya bercanda gitu menurut anti? Jadi suka ngasih semangat. Tapi jangan lupa bahwa anti juga harus tetap jaga kasar ya dari ibu. Nah, ada seorang nanti ibu yakin Allah itu akan menunjuk ketika kita dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan menjaga diri kita. Betul. Semangat ya. Siapa? Sikap siapa? Oh iya, kenapa pengen berubah gimana? Ya betul. Kalau kan tadi pengen berubah lebih baik, berarti satu minta ke Allah. Karena ketika kita sudah dekat dengan Allah, Allah akan membimbing kita untuk kebaikan. Ya, Allah bukan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan jangan lupa selalu baca Al-Quran. Ya. Boleh ada lagi? Banyak. Ya boleh, nggak apa-apa. Dah ibu lagi santai. Gak usah sungkan. Udah ya, Wan. Canggung karena ada teman ibu mau lewat SMS ini boleh. Pusing yang mana dulu ya. Nanti kalau ada unek-unek atau apa, tenang, dah HP ibu mah dipegangnya sama ibu aja. Jadi nanti bisa tulis, nanti ibu baca, cuman ibu nggak bisa langsung balas biasanya. Tapi ibu mengerti minimalnya kalau anti anggap aja ibu itu anti itu boleh curhat apa aja ke ibu gitu ya. Bebas. Boleh. Ya. Nanti boleh bicara itu. Itu masuknya ke layanan bimbingan karir nanti itu, ya. Bisa kita lanjutin selanjutnya biar nanti ibu siapkan bahan dulu, ya. Nanti boleh misalnya ibu aku masalahnya gini, biar ibu cari tahu solusinya dulu gitu ya. Ibu senang kok kalau ada yang mau ngobrol sama ibu, ya. Mungkin bisa mau kembali ke kelas dia atau masih mau ngobrol boleh? Makasih. Ya siap ya. Barakallahu fiik ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Ya. Sekarang udah ada solusinya kan di hati antum?